Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, ini agak radang lah, suaranya kurang bagus. Ketika kita akan berangkat haji atau umroh, setidaknya kurang lebih ada 9 hal yang disunnahkan Rasulullah yang diperkuat oleh para sahabat di saat Nabi masih hidup. Kemudian ada satu diskusi antara suami dan istri di galaksi. Dan suami ini basicnya Muhammadiyah, dan istri bukan Muhammadiyah, NU. Suami istri ini besok akan berangkat tahun ini. Nah, tapi bukan masalah NU dan Muhammadiyahnya sebetulnya, tapi karena pengetahuan. Kata sang suami, "Mah, ya kita berangkat saja ke Mekah, tidak perlu ngomong-ngomong ke saudara, apalagi tetangga." Gitu. Kata sang istri, ya kita pamitan apa sama keluarga, sama tetangga, sama sahabat gitu. Jadi sang istri pinginnya itu ada pamitan kepada tetangga, kepada saudara, famili. Tapi sang suami inginnya berangkat saja, tidak usah ngomong-ngomong ke siapapun, kalau ingin ikhlas gitu. Nah, ini diskusi yang ringan, tetapi perlu jawaban. Kemudian ada juga orang yang salah berpikir tentang ikhlas. Umpama ini Pak Haji Karim, 2 minggu ini Bapak nggak normal di Masjid Ar-Raudhah. Biasanya rajin sholat 5 waktu berjamaah, 2 minggu ini Bapak nggak ada. Kata Pak Karim, misalnya, Pak Ustadz, setelah saya belajar ilmu ikhlas dan ingin mengamalkan ikhlas itu, saya sholatnya di rumah saja, tidak perlu berangkat ke masjid yang ketahuan orang, biar ikhlas. Nah, Pak Karim ingin ikhlas itu harus, tetapi gara-gara ingin ikhlas namun tidak mau berjalan ke masjid karena takut diketahui banyak orang, takut riya gitu. Ini adalah yang salah gitu. Kenapa? Ikhlas perintah, berangkat ke masjid untuk sholat 5 waktu juga perintah gitu. Maka jalan tengahnya adalah, dan yang harus kita tempuh adalah berangkat ke masjid dalam rangka sholat berjamaah dengan tetap dan harus menjaga hati dan pikiran untuk tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jalan tengahnya. Dan memang untuk ikhlas itu diperlukan ujian. Contoh kedua, ketika seseorang berwakaf
Itu beda dengan orang infak biasa, Pak. Infak biasa kita berangkat ke masjid misalnya, sebelum orang ada kita sudah nyampe Masjid Ar-Raudhah, bahkan mungkin marbotnya pun juga baru bangun. Kita ingin sholat tahiyatul masjid, masukkan uang ke kota amal. Orang nggak tahu, itu sangat bagus. Tetapi ketika kita wakaf, itu harus disaksikan, harus diketahui, ada ikrarnya. Kenapa? Untuk membedakan ini infak atau sedekah biasa atau wakaf. Maka ketika wakaf, Bapak akan berkata kepada saya, Pak Taufik, ini wakaf keluarga kami atas nama keluarga Fulan bin Fulan, keluarga besar beliau, untuk pembangunan pondok pesantren misalnya. Maka ketika ini harta wakaf, saya sebagai penerima itu tidak bisa mendistribusikan uang itu untuk kepentingan konsumtif saya, untuk akomodasi saya, tidak pula nanti untuk menjadi warisan buat anak istri saya ketika saya wafat. Termasuk bangunan yang dibangun dari harta wakaf itu tidak bisa dimiliki secara pribadi keluarga oleh nazir penerima wakaf itu kan. Makanya ketika wakaf kan ada ikrar wakaf. Biasanya kalau wakaf tanah itu ke kantor urusan agama KUA, namanya ikrar wakaf. Dapat sekian lembar bacaan tulisan, terus maju ke pengadilan agama. Setelah itu ke Badan Pertanahan Nasional. Sehingga diketahui, jangan sampai nanti wakaf tidak dicatat, tidak disaksikan, dipersaksikan, sehingga banyak wakaf yang orang tuanya wakaf, terus di kemudian hari diambil lagi oleh anaknya sebagai kepentingan pribadi. Itu pernah terjadi, Pak. Kenapa? Tahun 82 ketika orang tuanya wakaf itu tanah di Galaksi baru 3.500 perak rupiah. Hari ini sudah di atas angka 12 juta. Nah, ketika anak-anaknya sudah nggak punya tanah lagi, tidak punya hamparan tanah untuk bercocok tanam, bikin rumah cucu-cucunya, akhirnya ada celah hukum bahwa lulusan kakek ketika mewakafkan tanah itu hanya dipersaksikan, saksinya sudah pada wafat dan tidak ada surat yang bisa dirujuk di kantor urusan agama, apalagi sertifikat wakaf, Pak. Sehingga hari ini dibangun kontrakan-kontrakan yang menjadi kepemilikan keluarga lain. Itu, Pak. Nah, ini makanya ada ibadah itu yang harus tampak gitu. Nah, baik, kembali ke persoalan. Pak Taufik, bagaimana sih ketika sahabat Nabi ingin umroh? Nabi itu kan rumahnya di Madinah, terus ingin umroh haji ke Mekah. Nah, dalam kitab hadis An-Nadhkar nomor hadis 544, Abu Dawud hadis 1498, sahabat Umar berkata, ista'dzantun nabiyyah, saya izin kepada Nabi, berpamitan kepada Nabi fil umrati, untuk umroh. Fa'adzina, dan Nabi mengizinkan itu. Nah, ternyata pamitan izin ketika mau berangkat ibadah haji atau umroh itu pernah dikerjakan Nabi, bahkan izinnya ke Rasulullah waktu itu.
Kemudian hadis yang berikutnya, yang kedua, tentang pamitan. 537 kitab Al-Adhkar berbunyi, idza arada ahadukum safaran falyuwaddi' ikhwanahu. Jika salah satu di antara kalian ingin pergi jauh, maka berpamitanlah kepada saudara-saudaranya. Fa innallaha ta'ala ja'ilun fi du'aihim khairan. Maka sungguh Allah menjadikan doa-doa orang yang kamu pamiti itu kebaikan-kebaikan. Jadi sekali lagi, berpamitan itu dikerjakan oleh para sahabat Nabi. Bahkan perintah Rasulullah. Ada minimal 4 hadis yang sahih, 1 yang dhaif. Sehingga hadis yang dhaif itu meningkat kualitasnya menjadi hasan li ghairihi karena ditopang banyak hadis sahih. Yang kedua, biasanya dalam rangkaian acara orang ingin haji itu kan ada pamitan ya. Misalkan Bapak Ibu, saudara, hati tolak yang kami muliakan, insya Allah kami akan pergi setelah pergi tanggal sekian. Titip-titip rumah, kan gitu ya. Titip anak saya, kalau mereka nakal tolong ditegur, kan gitu ya. Itu pamitan namanya. Nah yang kedua, disunnahkan orang yang akan berangkat ibadah haji, umroh atau pergi jauh itu minta didoakan. Jadi minta didoakan. Nah, masih hadis yang sama 537. Fa innallaha ta'ala ja'ilun fi du'aihim khairan. Maka sungguh kata Nabi, doa-doa orang yang kalian pamiti itu ada kebaikan. Ada kebaikan. Makanya ketika pamit, Bapak Ibu sekalian, mohon doanya agar kami berangkat dari Bekasi sampai ke Tanah Suci dalam keadaan sehat walafiat, selamat. Nah, ibadah kami khusyuk, mabrur, dan pulang ke tanah air dengan selamat pula, sehat walafiat. Nah ini doa. Nah ternyata minta doa ini adalah sunnah Nabi, sesuatu yang diajarkan Rasulullah. Yang ketiga itu minta nasihat, Pak. Minta nasihat. Makanya dalam rangkaian acara kalau di Betawi itu rapiban ya. Kalau di komplek itu Garden namanya walimatus safar. Oh gitu. Ya apapun namanya lah begitu ya. Nanti isinya itu. Maka yang ketiga minta nasihat. Pertanyaannya, adakah landasan hukum bahwa mau pergi jauh, haji, umroh itu ada tausiah yang minta nasihat? Misalkan, Pak Ustaz Taufik, kami akan berangkat ibadah umroh, berkenankah memberikan tausiah kepada kami pada hari Ahad jam 10 pagi tanggal sekian. Nah, itu minta nasihat namanya. Nah kemudian landasan hukumnya adalah cukup banyak. Misalnya kitab Al-Adhkar hadis nomor 542 bahwa ketika sahabat Nabi yang bernama sahabat Anas bin Malik, sahabat Anas ini hampir 11 tahun menjadi pelayan Rasulullah, menjadi pembantu Rasulullah 11 tahun. Yang 11 tahun menjadi pelayan Nabi itu Pak, kata sahabat Anas, selama 11 tahun saya melayani rumah tangga Nabi, tidak pernah ku dengar suara Nabi keras kepada keluarganya, bahkan kepadaku. Selama 11 tahun saya berkhidmat di rumah tangga Nabi, tidak pernah ada keributan.
Itu beda dengan saya, itu beda dengan saya. Kalau saya dikit-dikit ribut gitu. Nah, sahabat Anas saksi hidup waktu itu. Dan ikut Nabi dari kecil. Selama 11 tahun, ketika dewasa, lepas menikah. Nah, apa kata sahabat Anas? Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat laki-laki datang ke Rasulullah. Dia berkata, "Inni uridu safaran." Ya Rasul, saya ingin pergi jauh. Fazawwidni, bekali saya. Bekali saya. Ini pakai kata-kata fazawwidni, bekali saya. Nah, hadis yang nomor 543 berbunyi, fa'ausini, beri saya nasihat, tausiah. Jadi kalau hadis yang 542 itu fazawwidni, hadis yang berikutnya fa'ausini, berilah saya nasihat. Jadi sunnah hukumnya orang yang akan berangkat haji atau umroh atau pergi jauh itu minta nasihat. Kemudian Nabi menasihati, alaika bitaqwallah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Nah, jadi minta nasihat, minta tausiah ketika kita mau umroh, haji atau pergi jauh itu ada dasar hukumnya. Kemudian yang keempat, yang menasehati, pemberi tausiah disunnahkan mendoakan orang yang dipamiti, Pak. Jadi penasehat itu, pemberi tausiah itu disunnahkan mendoakan. Sebagaimana Rasulullah ketika ada sahabat yang minta nasihat, kemudian Nabi menasehati, alaika bitaqwallah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Misal ketika berangkat dari Titus Garden ke bandara, masuk pesawat, umpama Pak Karim, kok cirinya cantik-cantik begitu? Takwa Pak Karim, takwa. Jangan memandang yang diharapkan Allah. Cantik juga ya, Masya Allah. Saya sudah tua ini, coba kalau masih muda gitu, minta nomor WA-nya. Jangan. Kan banyak seperti itu, Pak. Ada. Jadi pelanggan pesawat dapat pramugari kan banyak kan? Banyak. Saya ada banyak teman begitu. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah sudah hijrah, kata mereka sudah hijrah, alhamdulillah. Jadi minta nomor WA lagi. Nah itu luar biasa itu. Kalau nggak takwa bisa tergoda. Apalagi Pak Karim masih muda ganteng, gitu kan? Ya, luar biasa. Bertakwa kepada Allah. Pun juga ketika kita tawaf, Pak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda. Pas tawaf begini, Pak Karim, ada wanita muslimah asal Turki. Masya Allah, mulutnya labbaik Allahumma labbaik, pikiran hatinya cantik ya Allah, cantik banget gitu. Nah ini alaika bitaqwallah, bertakwa kepada Allah. Agar apa? Agar orang yang pamitan kepada Rasulullah itu dinasihati bertakwa kepada Allah, agar jangan sampai niat baiknya ibadah haji umroh itu ternodai dalam perjalanan, gitu kan? Ya memang manusiawi lah, manusiawi bisa membedakan ini yang cakep, yang enggak, itu manusiawi, itu namanya normal. Tetapi dalam kenormalan itu ada perisai apa? Takwa. Gitu. Jadi contoh. Nah kemudian disunnahkan yang memberi nasihat itu mendoakannya. Nah doa persisnya Nabi begini, Allahumma qwil lahul ba'id, ya Allah lipatkanlah untuknya yang jauh. Maksudnya apa? Perjalanan dari Madinah ke Mekah kan jauh, jauh.
Karena dulu belum ada pesawat, belum ada mobil. Paling keren itu onta yang besar, langkahnya panjang. Bahkan banyak yang jalan kaki, Pak, dari Madinah ke Mekah. Nabi berkata, Allahumma tawwil lahul ba'id. Ya Allah, Allahumma tawwil lahul ba'id, lipatkanlah yang jauh untuknya. Maksudnya, meskipun jauh, menyenangkan. Meskipun perjalanan dari sini ke Amerika 16 jam, tapi enak, nyaman. Sini ke Mekah, ke Madinah 9 jam, jauh, tapi enak, nyaman gitu. Gak muntah, gak pusing, terus menyenangkan gitu. Wahawin alaihi safar, dan ringankanlah perjalanannya, ringankan perjalanannya. Nah tentu Nabi membaca doa ini dapat juga kita doa-doa yang lain. Kenapa? Karena ternyata Nabi dalam doa nomor hadis 543 ini berbeda dengan yang 542. Nah, Nabi mengatakan wa ghafara dzambak, semoga Allah mengampuni dosamu. Wa yassir lakal khaira haitsama kunta, dan semoga Allah memudahkan segala kebaikan untukmu dimanapun kau berada. Dan semoga Allah memudahkan untukmu dalam segala kebaikan dimanapun kau berada. Maka umpama dalam acara itu doa orang lain, tapi tetap disunnahkan yang memberi tausiah itu mendoakannya sebelum mengakhiri tausiahnya. Kemudian yang kelima, yang dimintai doa atau yang dipamiti itu juga minta doa, Pak. Contoh, kita diundang menghadiri acara walimatus safar sahabat kita. Nah, kita pun yang hadir disunnahkan oleh Nabi meminta doa. Contoh yang berangkat Pak Karim, doakan pulang kami yang di Sarden, semoga sehat walafiat. Dan kami yang belum berangkat ibadah haji, doakan kami supaya diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa berangkat haji tahun depan. Nah, itu minta doa. Jadi ternyata kebiasaan yang ada di masyarakat kita itu adalah sunnah-sunnah Nabi yang mentradisi, sunnah-sunnah Nabi yang sudah menjadi sebuah tradisi. Di sunnah, tapi sudah membiasa gitu. Hanya formatnya yang berbeda-beda, termasuk namanya. Kalau teman-teman dari Betawi, namanya Tiban ya. Kalau orang komplek, walimatus safar dan macam-macam. Kemudian yang keenam dan yang kesembilan, ketika kita mau berangkat, umpama ketika mau berangkat itu, yang kita tahu bersama, disunnahkan sholat sunnah safar 2 rakaat. Sholat sunnah safar 2 rakaat. Nah, Nabi mengajarkan sholat sunnah safar ini ada 2 model minimal yang diajarkan Nabi. Yang pertama, rakaat pertama Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, baru salam. Nah, cara yang kedua yaitu Al-Fatihah Al-Falaq. Rakaat kedua Al-Fatihah An-Nas. Nah, kita pilih yang terakhir, Al-Falaq An-Nas, lebih gampang. Al-Kafirun kadang-kadang muter-muter. Pak Taufik, ada pertanyaan, boleh nggak selain itu? Boleh saja, cuman Nabi mengajarkan yang slow-slow pendek, Pak. Kata Pak Karim, Pak Taufik, saya ingin sholat sunnah safar Al-Fatihah rakaat pertama, setelah Fatihah Yasin, boleh. Rakaat kedua Al-Waqiah, boleh.
nah, cuman takut pesawat keburu berangkat Pak, gitu. Jadi Nabi mengajarkan yang ringan-ringan itu kenapa? Mau pergi loh, ini bukan mau khataman Quran, mau pergi, gitu. Nah, misal Pak Taufik saya yang paling hafal Inna a'tainikal kautsar sewal asri, boleh aja. Boleh aja. Di Nabi itu mencontohkan 4 surah pendek tadi itu. Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Boleh saja wal asri sama Inna a'tainakal kautsar. Nah, setelah salam kita jangan beranjak dulu. Setelah salam jangan bangkit dulu. Disunnahkan membaca ayat kursi. Mari kita baca bersama-sama. Yang pertama ayat kursi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Apa kata Nabi? Fa idza sallama qara'a ayat al-kursi. Bahwa Nabi ketika mau pergi jauh, beliau sholat sunnah safar 2 rakaat dan setelah salam membaca ayat kursi. Apa fadilahnya untuk orang yang akan pergi sebelum bangkit dari duduknya selepas sholat itu? Anna man qara'a ayat al-kursiyyi qabla khuruji min manzili lam yusibu syai'un yukrihuhu. Orang yang membaca ayat kursi setelah sholat sunnah 2 rakaat, dia kata Nabi tidak ditimpa sesuatu yang tidak ia sukai. Allah tidak menimpahkan kepada dia sesuatu yang tidak ia sukai. Misal kalau pergi jauh, ban meletus, bensin habis tengah jalan, ini misal. Atau apalagi ada nyampe bandara Pak Karim lupa gespernya kan, lupa sesuatu yang dianggap penting kan, nah itu. Nah kan dengan ayat kursi itu kata Nabi, insya Allah orang yang membacanya tidak ditimpa sesuatu yang tidak ia sukai. Nah setelah membaca ayat kursi disunnahkan membaca Quraisy, surah Quraisy, li'ilafi Quraisy bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Nah, apa kata Rasulullah? Kenapa kita disunnahkan membaca ayat dalam surah Quraisy ini? Innahu amanun min kulli su, kata Nabi. Sesungguhnya surah Quraisy ini amanun min kulli su'in, memberikan keamanan dari segala macam keburukan, memberikan keamanan dari segala macam kejahatan. Aman dari jambret, aman dari copet misalnya, aman dari tidak kesasar ketika ada di Mekah Al-Mukarramah dan seterusnya. Nah ini setelah salam ayat kursi dan li'ilafi Quraisy. Yang ketiga, ya bacaan yang ketiga doa. Nah setelah doa baru kita keluar rumah. Jadi setelah sholat 2 rakaat
baca ayat kursi, liila fi Quraisy, baru berdoa. Nah, doa yang panjang ada, yang pendek ada. Contoh yang pendek, Allahumma zawwidni taqwa. Ya Allah, zawwidni at-taqwa. Bekali saya dengan takwa. Waghfirli dzambi, ampuni dosaku ya Allah. Wa wajjihni lil khairi aynama tawajjahtu, dan hadapkanlah saya kepada kebaikan-kebaikan dimanapun aku berada, dimanapun aku menghadap. Umpama Bapak Ibu tidak bisa bahasa Arabnya, bisa pakai bahasa Indonesianya. Ya Allah, bekali saya dalam safar ini dengan bekal takwa. Ampuni dosaku ya Allah, dan hadapkanlah saya kepada kebaikan-kebaikan dimanapun aku berada. Itu minimal, itu doa. Nah, dari 9 itu Pak, ternyata angka yang pertama berpamitan, angka kedua minta didoakan, yang ketiga minta nasihat atau tausiah, yang kelima yang datang, yang dipamiti juga minta doa kepada yang mau berangkat haji umroh. Ternyata 5 hal ini ada dalam acara walimatul safar, dan 5-limanya sunnah Nabi begitu. Jadi tidak ada alasan lagi, terus saya pengen ikhlas umroh saya, haji saya, udah nggak perlu pamitan. Oh tidak. Seperti yang sampaikan tadi itu, perintah untuk berangkat ke masjid, berjalan kaki, berkendara ke masjid, berjamaah sholat, itu perintah. Untuk ikhlas juga harus perintah juga. Maka mensinergikan antara keikhlasan dan ketampakan kita ketika beribadah. Ada ibadah itu yang memang sebaiknya nggak tampak orang. Apa? Tahajud di rumah, witir di rumah, gitu Pak. Itu yang paling bagus. Jadi tahajud di rumah, witir di rumah, sholat hajat di rumah. Meskipun juga sunnah, tetap sunnah di masjid, tetapi lebih afdol di rumah. Gitu. Tapi untuk jamaah itu lebih afdol di masjid berjamaah 5 waktu. Untuk 5 waktu afdolnya di masjid, dan pasti ketahuan. Maka di saat kita ketahuan berangkat ke masjid, setiap pagi ke masjid, tetap ikhlas itu ditanamkan. Ya Allah, saya berangkat ke Masjid Ar-Raudhah untuk sholat berjamaah adalah sunnah nabimu, perintah rasulmu, yaitu berjamaah. Ya sama ketika Bapak Ibu umroh, haji, berpamitan. Ya Allah, kami berpamitan ini semata-mata melaksanakan sunnah Rasul. Ya Allah, kami mau berangkat ibadah haji, minta nasihat, minta doa kepada sahabat, saudara, merupakan sunnah nabimu. Karena sunnah nabimu inilah aku kerjakan. Gitu. Baik, barangkali itu ringan kajian kita pada hari ini. Cuman kadang-kadang sering dianggap tidak punya dasar, tidak punya dalil, padahal memang ini adalah kebiasaan yang merupakan sunnah-sunnah Nabi. Saya sering mengatakan sunnah-sunnah Nabi yang mentradisi. Silakan, ada pertanyaan, monggo. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gelar haji itu disematkan hanya di beberapa wilayah di negara Asia Tenggara. Itu pun terbatas Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Jepang. Sementara di tempat lain hampir saya tidak menjumpai itu. Meskipun ketika kita ke sana itu dipanggil mereka haji kan gitu ya. Pertanyaannya, boleh nggak? Ya. Pertama, innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyah. Kita boleh saja pakai, boleh tidak. Boleh pakai, boleh tidak. Umpama ingin ikhlas, menjaga keikhlasan beribadah misalnya, nggak pakai, itu lebih baik. Lebih baik. Karena memang ada orang misalnya kepada yang terhormat Dr. Taufik, kata tengah terus udah haji, maka udah haji, nggak usah begitu. Pak Taufik nggak noleh, nggak tahu kan, ini sudah saya undang waktu walimah, nggak usah dipanggil Taufik, ya Bu, Haji Taufik, ya udah nggak usah. Jadi ketika kita dipanggil, ada kita manggil haji atau tidak, kita dipanggil haji atau tidak, nggak masalah. Jangan dipersoalkan. Satu itu. Kenapa? Karena kita pengen ikhlas. Dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Kemudian Al-An'am ayat 162 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi boleh saja disematkan, boleh juga tidak. Yang penting menjaga hati untuk tetap ikhlas. Itu ya. Nah, kalau kita umpama takut riya, tidak pernah memakai itu bagus. Karena memang gelar itu memang hanya ada di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Thailand. Singapura juga ada. Ya nggak ada masalah. Saya nggak mempersoalkan itu. Ada di YouTube mensalah artikan arti haji itu sendiri. Dan di YouTube itu, ya dia melarang penggunaan label haji itu dengan alasan dia. Nah, itu juga maaf tidak tepat bagi saya, tidak tepat. Kenapa? Karena hajja yahujju hajjan hajatun, karena itu orang yang ibadah haji, orang yang beribadah haji. Kemudian diartikan orang yang menyengaja, betul secara bahasa hajja yahujju hajjan ay al-qasdu, menyengaja. Makanya ketika memberikan definisi itu jangan hanya secara bahasa, tetapi harus secara istilah supaya lengkap itu. Nah, soalnya lagi Bu ya, kita boleh saja menggunakan label itu, tidak ada masalah. Cuman yang paling penting adalah keikhlasan, itulah yang wajib kita jaga, bukan yang selayaknya, tapi wajib kita jaga. Maka saya pribadi di KTP saya memang nggak ada itu juga, termasuk di KTP, di paspor, saya nggak ada itu. Perkara orang manggil saya Kiai Haji, monggo saja. Manggil Taufik nggak masalah gitu.
Kenapa? Karena saya ibadah haji bukan untuk semata-mata mendapatkan gelar itu. Tapi kalau gelar akademik itu juga boleh dipakai, boleh tidak. Tapi untuk dosen wajib dipakai. Contoh begini, istri saya hamil. Dengan adanya gelar akademik itu, saya tepat masuknya. Saya orang baru di Grand Wisata misalnya, orang baru, istri mules, mencari tempat. DRG, dokter gigi. Lagi, ada dokter DR, bla bla bla, ahli kebidanan. Nah, itu. Jadi karena adanya gelar tadi itu, saya bisa masuk ke tempat yang tepat untuk istri saya yang sedang hamil. Atau sakit gigi, karena seorang baru di Grand Wisata Lampung ini, sakit gigi, batang maghrib begitu, keliling komplek, nyari dokter gigi yang praktek, DR, bla bla bla, dokter hewan, nggak bisa. Dokter umum nggak bisa, ada DRG, dokter gigi. Ini penting yang lain tuh tadi itu. Atau accounting publik, ya kan? Kan pasti ada kan Pak, accounting publik itu SE apa? Gelar terakhir apa? Yang accounting publik itu kan yang dulu kan DRS, DRA ya. Terus sekarang kan AK ya, AK, accounting publik ada AK. Nah, jadi kita tahu. Atau sarjana hukum, ini bidang apa hukumnya? Advokat, pengacara. Nah, kita tahu. Sama dengan ketika di bidang agama. Misalnya Dr. Abdullah MA, Master of Arts Agama. Atau Elwin Bandung MAG, pakai bahasa Indonesia, Master Agama. Nah, bisa tepat kita konsultasi kepada dokter yang MAG atau MA, dia ahli agama. Begitu. Ini pentingnya label. Tapi Pak juga begitu hari ini, mohon maaf, banyak orang musim LCMA pakai LCMA, padahal MA-nya nggak jelas. Musim doktor pakai doktor. Nah, karena saya orang akademik, dapat laporan dari beberapa pihak. Ya saya senang saja ada teman selesai kuliah doktor begitu. Nah, untuk membuktikan itu, saya tidak harus bertanya, tapi saya bilang gini, Pak Ustadz, mohon izin berkenan mengajar di kampus saya. Ya, tolong scan ijazah S1 sampai doktornya ya. Nanti kami berikan jadwal sesuai dengan bidang Ustaz. Ya sampai sekarang nggak pernah mengirimkan CV-nya itu, karena memang MA dan doktornya nggak pernah kuliah gitu. Nah, ada yang seperti itu Pak. Banyak orang yang seperti itu, sampai yang sudah terkenal, saya nggak menyebut nama, ditulis doktor, padahal kata orang dalamnya kapan kuliahnya ya, udah terkenal. Ada juga di Unpad, ini kasus lama, dipanggil doktor, padahal masih MSI, tapi memang pinter beliau. Sebelum gelar akademik itu terverifikasi secara nasional, hanya manual begitu, akhirnya ketahuan ketika sistem yang baru ini dilaksanakan. Akhirnya beliau kuliah doktor di Sulawesi, gitu, terkenal dan pinter terkenal. Tapi gelar doktornya itu sebenarnya belum kuliah doktor, tapi terlanjur didoktorkan orang terkenal, doktor. Akhirnya ketika ada sistem yang baru di Kemendikbud, akhirnya ya alhamdulillah beliau dengan sadar dengan sendirinya kuliah.
mau kuliah di Jakarta malu, kuliah di Bandung malu, ambil di Sulawesi doktornya. Nah ini makanya nggak perlulah kita ini, tapi kalau bapak enggak lah, insya Allah enggak. Jadi banyak yang seperti itu kan. Nah kembali kepada tadi itu, gelar haji atau hajah itu tidak perlu dipersoalkan, mau pakai silahkan, enggak ya enggak masalah gitu. Orang manggil Taufik tetap noleh dengan ikhlas, nggak manggil haji Taufik, ya bu, gimana kabarnya sehat? Haji Taufik, iya, aduh, enggak, biasa aja. Jadi ketika yang manggil, Assalamualaikum Pak Taufik, Waalaikumsalam. Haji Taufik, Waalaikumsalam, Rasul. Oh enggak juga, biasa aja. Enggak ngaruh dengan panggilan itu gitu. Maka malah saya begini. Saya dipanggil doktor ketika kumpul dengan guru saya asal Libanon, Yaman, saya malu gitu. Belum pinter sudah doktor ya. Saya kalau ketemu dosen-dosen saya di Libanon sama Yaman itu, biasanya Agustus ada pertemuan. Ya, saya dipanggil doktor. Kan Arab kan doktor, bukan doktor. Doktor. Malu saya. Kenapa? Ternyata kedokteran saya ilmunya masih belum pinter gitu. Ada seperti itu. Kenapa? Gini Pak. Di Yaman Selatan mentradisi. Jadi orang muda meskipun pinter tidak mau ceramah, tidak mau tausiah selagi ada yang lebih pinter dan lebih tua. Itu tradisi di Yaman. Lebih baik dia mendengarkan, jadi pendengar yang baik. Termasuk di Mesir. Itu bagi orang itu berlomba-lomba untuk nggak ceramah gitu. Tapi kalau di Indonesia enggak, berlomba-lomba jadi imam, meskipun bacanya nggak bagus. Jadi kalau imam kita bagus, tadi saya bilang, Masya Allah, bacanya bagus sekali bacanya, semakin lama semakin bagus. Nah seperti itu Bu ya, silakan pakai, silakan tidak. Yang penting ikhlas itu aja. Baik, Bapak itu karena kita akan ada acara sholat ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat dan semoga rumah tangga kita Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah rahmah, berbahagia, selamat dunia hingga akhirat. Putra putri kita menjadi yang soleh solihah insyaallah. Naqtadim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.